ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Persentase tingkat obesitas berdasarkan IMT di kalangan mahasiswa teknik biomedis Telkom University. Penasaran kan? Ayo kita lihat. Kasus obesitas di Indonesia menurunkan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dari 10,5% pada 2007 menjadi 21%. Gue nggak expect kasus obesitas di Indonesia separah ini, jadi ngeri. Ngeliatin apa lo? Buat gue lah. Kondisi, nih lihat nih, kasus obesitas di Indonesia menurut data Kemenkes mencapai 28,7%. Itu di atas 18 tahun semua, seumuran kita. Kita harusnya sebagai mahasiswa teknik biomedis aware sih tentang hal seperti ini. udah ada kali. Nah, sejak kapan kesini? Nah, gak penting teman, gak penting semuanya harus lihat videonya. 200 kg akhirnya dievakuasi ke rumah sakit di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis siang. Juwanto akan menjalani perawatan medis penurunan berat badan oleh tim dokter spesialis rumah Di Pasar Rebo, Jakarta Timur menderita obesitas dengan berat badan mencapai 200 kg, 180 kg ini berfungsi dengan baik. Selain lalu, karena memang saat semenjak dirawat di rumah sakit ini memang kondisinya berangsur membaik, tekanan darahnya pun sempat tinggi ketika pertama kali masuk ke dalam rumah sakit. Indonesia dihebohkan dengan kemunculan beberapa kasus obesitas ekstrim. Kasus obesitas di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan dan trennya terus meningkat. Nah, udah pada lihat kan seberapa besar pengaruh obesitas di Indonesia? Sekarang, yuk kita lihat hasil survei anak biomedis di Telkom University. Nah, tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui tingkat obesitas pada mahasiswa teknik biomedis dan menganalisis kolerasi antara tinggi badan dan berat badan terhadap tingkat obesitas. Kriteria respondennya meliputi wanita dan pria usia lebih dari 18 tahun dan tentunya mahasiswa teknik biomedis. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran IMT? Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada berat badan, dan ketiga ada tinggi badan. Acuan pada penelitian kali ini didasari oleh IMT atau Indeks Massa Tubuh. Menurut WHO, IMT dikategorikan yang pertama itu ada underweight, yang kedua ada normal, yang ketiga ada overweight, yang keempat ada obesitas 1, dan yang terakhir ada obesitas 2. Variabel yang kami gunakan ada dua, yaitu variabel terikat dan juga bebas. Variabel terikat terletak pada frekuensi sampel, sedangkan variabel bebas terletak pada pengukuran IMT berdasarkan kategori WHO. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis agar mendapatkan gambaran tentang masalah tersebut. Analisis deskriptif meliputi. Berikut adalah tampilan kuesioner yang kami gunakan. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Kelompok kami membagi pengolahan data ke dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan jenis kelamin perempuan, laki-laki, dan secara keseluruhan. Yang pertama akan dibahas pengolahan data bagi jenis kelamin perempuan. Di sini terdapat 35 orang sebagai data, di mana underweight berada di 10 frekuensi, normal 22 frekuensi, overweight 1 frekuensi, dan obesitas 2 frekuensi. Dengan persentase underweight 28,6%, normal 63,8%, overweight 2,8%, dan obesitas sebanyak 5,7%. Di sini juga ditampilkan data perhitungan di mana nilai tengah sebagai X dan frekuensi sebagai Y. Lalu untuk regresi linearnya, di sini kami mencari nilai median atau rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang paling banyak muncul, dan standar deviasi. Untuk mediannya sendiri berada di angka 17,91 yang masuk ke dalam kategori underweight. Dan untuk mediannya berada di nilai tengah 20 yang termasuk ke dalam kategori normal. Dan untuk modusnya berada di kategori normal dengan frekuensi 22 orang. Dan untuk standar deviasinya berada di angka 5,71. Nah, selanjutnya di sini ada grafik yang ditampilkan dari hasil pengolahan data kami, di mana X-nya itu sebagai nilai tengah dan Y-nya sebagai frekuensi. Selanjutnya, kami juga mencari nilai korelasi dan koefisien determinasi. Berdasarkan langkah-langkah dan juga rumus yang sudah kami tampilkan, didapatkan hasil untuk korelasinya berada di angka minus 0,3755 dan koefisien determinasinya berada di 0,1410.
Selanjutnya di sini terdapat pengolahan data untuk jenis kelamin laki-laki. Yang pertama didapatkan data untuk underweight yaitu 10%, selanjutnya normal 55%, dan juga overweight yaitu 10%, dan juga obesitas yaitu 25%. Dengan total rata jumlah data yaitu 20. Nah, selanjutnya di sini terdapat data perhitungan dengan nilai tengah X dan juga frekuensi Y. Nah, yang mana untuk underweight yaitu untuk nilai tengahnya 9,52 dengan frekuensinya itu 2, normal yaitu 20,7 dengan frekuensinya itu 11, overweight yaitu 23,95 dengan frekuensinya itu 2, dan obesitas yaitu 27,5 dengan frekuensinya itu yaitu 5. Selanjutnya di sini merupakan data dari mean, median, modus, dan juga standar deviasi. Yang mana untuk nilai mean yaitu didapatkan 21,58 dengan skala yaitu normal, dan juga di sini median didapatkan dengan hasil yaitu 10,5, dan modus yaitu didapatkan dengan 11, dan standar deviasi yaitu didapatkan 3,44. Dan ini merupakan pengolahan dari data grafik. Di sini kita mencari juga korelasi koefisien determinasi, yang mana untuk korelasinya bisa dilihat dari data, dan juga koefisien determinasinya yaitu didapatkan 0,0578. Nah, terakhir kita masuk dalam pengolahan data secara keseluruhan, di mana terdapat 55 orang responden, di mana underweight sebanyak 12 orang dengan presentasi 21,8%, normal sebanyak 33 orang dengan presentasi 60%, overweight sebanyak 3 orang dengan presentasi 5,4%, dan obesitas sebanyak 7 orang dengan presentasi 12,7%. Berikut ditampilkan grafik dan juga data perhitungannya. Di sini kita masuk ke regresi linearnya, di mana nilai mediannya sendiri berada di angka 19,24, untuk mediannya sendiri dengan nilai tengah 28 berada di kategori normal, dan untuk modusnya sendiri berada di angka normal sebanyak 33 orang, dan untuk standar deviasinya berada di angka 6,18. Di sini juga ditampilkan grafik dari pengolahan data tadi. Yang terakhir di sini kami mencari nilai korelasi dan juga koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil untuk korelasinya sendiri berada di minus 0,196, dan untuk koefisien determinasi sendiri berada di 0,038 dengan presentasi 3,87%. Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada ketidakseimbangan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, yang dimana mayoritas responden adalah perempuan. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi tingkat penelitian karena representasi kelompok laki-laki yang tidak memadai. Untuk metode masa mendatang, perlu perhatian lebih dalam memastikan jumlah responden yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan parameter lain yang relevan seperti distribusi usia atau demografis sosial atau faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian mendapatkan hasil yang lebih akurat dan representatif. Dapat disimpulkan dari penelitian mahasiswa Telkom University, teknik biomedis terkategorikan normal. Namun, terdapat 17,9% mahasiswa yang teridentifikasi obesitas yang memerlukan perhatian khusus. Analisis deskriptifnya didominasi oleh kategori normal, dan sementara kategori overweight, underweight, dan obesitas menggarisbawahi perlunya adanya edukasi tentang makanan bergizi dan peningkatan pola hidup yang sehat untuk mengoptimalkan gizi dalam tubuh yang seimbang. Lalu, dari variabel X dan Y memiliki korelasi dan determinasi yang rendah karena tidak memiliki keterkaitan satu sama lain baik antara variabel X dan Y. Jadi gimana? Jawab gak pertanyaannya lu pada? Lebih harap sih ya bisa nonton kayak gini ya. Harus coba ya dari makan dari makan dari tadi. Iya enggak? Bisa kan boleh